Materi kita untuk hari ini yaitu mengenai teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Yang pertama, alat pahat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Bagian A, pahat. Ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Kamu bisa lihat permukaan kayu datar atau papan pada gambar 10 bagian 8. Pada gambar 10 bagian 9 kamu bisa melihat jenis mata pahat mendatar dan melengkung seperti gambar yang tampak kamu lihat di gambar 10 bagian 9. Ada 4 jenis pahat yaitu seperti berikut. Ya, yang pertama pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Gunanya pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang kedua, jenis pahat yang kedua yaitu pahat lurus. Pahat penyilat atau disebut pahat penyilat. Bentuknya pahat ini berbentuk lurus. Gunanya pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga, jenis pahat yang ketiga yaitu pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Bentuknya mata pahat kol berbentuk melengkung, belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. 4. Jenis pahat yang keempat yaitu pahat miring atau pahat pengot. Bentuknya mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing dan tajam sebelah. Gunanya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Bagian B, pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu, besi, dan batu. Kamu bisa lihat gambar 10 bagian 10 ada 3 jenis di sana jenis palu. A, palu besi, gambar B, palu kayu, dan gambar C, batu. Yang kedua, menggambar ragam hias ukiran. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Kayu banyak jenisnya, ada kayu yang memiliki serat halus dan ada yang kasar. Mengukir kayu dapat memperlihatkan alur seratnya. Sebelum kayu diukir terlebih dahulu harus dibuatkan gambar ragam hiasnya. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya kamu harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Bagian B, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Bagian C, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Dan bagian D, memberikan warna pada hasil gambar. Bagian yang ketiga, melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama, A, menyiapkan bahan dan alat melukis atau cat akrilik atau cat tembok atau kuas dan palet. Bagian B, menyiapkan bahan kayu atau papan kayu. Bagian C, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Bagian D, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Bagian E, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Bagian F,
memberikan lapisan pernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Itu saja materi kita untuk hari ini. Pada pertemuan ini, Bapak akan memberikan tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Setelah membaca ragam hias pada bahan kayu, selesaikan tugas berikut. Tuliskan beberapa teknik untuk menerapkan ragam hias pada bahan kayu dan jelaskan alat apa yang digunakan serta tahapan cara membuatnya. Sekian dan terima kasih. Bapak harap kamu tetap semangat belajar di rumah dan tugasnya dikerjakan di buku catatannya dan kamu nanti foto baru kamu kirim ke WA pribadi Bapak. Bapak harapkan kamu semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.